Assalamualaikum. Hai semuanya. Kali ini aku mau bahas satu cerita buat kalian tentang kasus pembunuhan di sebuah negara bagian Amerika, yaitu Colorado, yang melibatkan seorang gadis muda dan cantik di mana dia tega membunuh ibu kandungnya dengan 151 tusukan. Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Colorado adalah sebuah negara bagian di barat Amerika Serikat. Colorado terkenal sebagai tempat puncak tertinggi dari pegunungan Rocky yang mendominasi bagian barat dari negara bagian ini. Isabella Guzman adalah gadis cantik dengan usianya yang masih sangat muda. Pada saat kejadian itu usianya masih 18 tahun dan dia adalah pelaku tunggal atas pembunuhan ibu kandungnya sendiri. Isabella memiliki hubungan buruk dengan ibunya, Yoo Min-hoy. Hal tersebut pernah diungkap oleh ayah tirinya. Hubungan tersebut ternyata makin buruk ketika sang ibu memutuskan untuk menikah lagi. Sejak saat itu, Isabella sering membentak dan bertindak kasar kepada orang yang lebih tua. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa si Isabella ini sebenarnya dia sudah memiliki perasaan tidak suka atas keputusan yang ibunya ambil untuk menikah lagi. Mungkin di situ ya, mungkin dasarnya dari pembunuhan ini ialah dari sakit hatinya ini. Pada awalnya diberitakan bahwa Isabella ini menikam ibunya pada bagian wajah sebanyak 35 kali dan leher 51 kali. Namun di dalam pengadilan terungkap bahwa total dia menikam ibunya ini sebanyak 151 kali. Sesudah menikam, dia lantas memukul kepala ibunya ini dengan tongkat baseball. Menurut keterangan aparat setempat, dari hari ke hari, Isabella ini semakin sering melawan ibunya, yang diduga karena kesal ibunya ini menikah lagi. Dia dianggap semakin mengancam dan durhaka kepada ibunya, karena mungkin dia sering banget ya memberikan ancaman-ancaman kepada ibunya sehingga ibunya ini timbul ketakutan gitu. Mungkin sepertinya ini bukan ancaman main-main gitu kan, jadi ibunya juga takut. Sehari sebelum menikam ibunya, Isabella ini juga sempat mengirimkan email kepada ibunya yang isinya kau akan menebusnya. Ketika menerima email itu, ibunya sempat menelpon kepolisian Aurora dan meminta datang ke rumahnya. Polisi pun datang memenuhi permintaan ibunya. Nah, jadi saking ketakutannya ini si ibu menelpon polisi gitu kan, mengadukan bahwa ini loh anak aku ngirim email dengan tulisan seperti ini dan sebelumnya kita tuh memang ada konflik gitu kan. Jadi timbul ketakutan lah. Untuk menenangkan diri ya dia mungkin sharing dengan polisi bagaimana baiknya gitu kan. Kemudian si Isabella ini melancarkan aksinya ini di rumah ibunya. Jadi di rumah ibunya sendiri ya dia melancarkan aksinya ini. Kemudian polisi menemukan jasad Yoo Min-hoy ini dalam keadaan mengenaskan di dalam kamar mandi lantai 2 berselang beberapa jam kemudian. Isabella kemudian diringkus dalam waktu 16 jam semenjak ditetapkan sebagai buronan. Ketika itu usianya masih 18 tahun dan kini dia sudah 25 tahun. Isabella Guzman ini ditangkap polisi keesokan harinya di garasi parkir. Dia didakwa secara resmi di pengadilan Arapahoe, namun hakim terpaksa menunda tanggal pengadilannya sampai sore karena Isabella Guzman menolak untuk keluar dari sel penjara. Pada awal persidangannya, Isabella Guzman tersenyum dan memasang wajah di depan kamera ruang sidang. Dia ditahan tanpa ikatan dan menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 2 dakwaan kejahatan kekerasan. Nah, untuk responnya si Isabella ini banyak ya kita lihat di media sosial ya beredar bahwa dia itu dengan kondisi sidang seperti itu dengan kejahatan yang maksudnya tingkat pertama, dia tuh malah tersenyum gitu kan di depan kameranya wartawan gitu. Nah itu yang bikin kontroversial kemarin, sempat ramai juga ya di beritaan.
Putusan pengadilan membuat Isabella harus dirujuk ke rumah sakit jiwa. Pada Juni 2014, Isabella dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo. Disebutkan kala itu rumah sakit butuh waktu cukup lama untuk meninjau kondisi dan memulihkan kesehatan mental Isabella. Rumah sakit juga memiliki wewenang untuk memberikan dan mengubah obat yang mungkin mempengaruhi psikologinya. Pada Agustus 2013, Isabella ternyata dinyatakan tidak bersalah. Ia dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Menurut dokter yang merawat, gadis itu mengidap paranoia skizofrenia. Tanda-tanda yang terlihat jelas darinya yaitu memiliki tatapan kosong, berbicara sendiri, dan tertawa sendiri. Mungkin kalau istilah kita tuh kayak semacam orang gila gitu ya, maksudnya gangguan jiwa gitu ya. Yang sering kita lihat gitu kan, kalau orang-orang yang punya gangguan seperti itu kan dia seperti kayak meranyau, bicara-bicara sendiri gitu kan. Nah, mungkin seperti itu gitu. Jadi makanya si Isabella ini tidak dijatuhi hukuman walaupun dialah pelaku tunggal dari pembunuhan ibunya begitu. Oke guys, begitu singkat ceritanya. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Bye bye.